Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Mirnaum Sata, nomor absen 8, kelas 10 IPS 5. Saya dari kelompok 2. Di sini, saya ingin menyampaikan materi tentang Al-Quran dalam masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, di sini saya ingin memberitahu, barangkali di sini ada yang belum mengetahui beliau. Baik, Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ia menjadi khalifah pada usianya yang ke-69 tahun menggantikan Umar bin Khattab. Utsman merupakan khalifah yang berjasa dalam membukukan Al-Quran. Oke, bisa dilihat pada tulisan di sini. Tujuan pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek dalam Al-Quran. Setelah itu, Khalifah Utsman sepakat untuk menyatukan bacaan Al-Quran dengan membuat mushaf agar bacaan Al-Quran sama di antara umatnya. Langkah pertama yang dilakukan Khalifah Utsman adalah membentuk satu tim ahli untuk melaksanakan tugas penulisan Al-Quran. Mayoritas ulama berpendapat ada 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit dari Ansor, kemudian yang dari Quraisy yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ans, dan Abdurrahman bin Haris. Mereka semua adalah orang-orang yang berilmu dan teliti. Setelah itu, ada pula yang berpendapat 5 orang dan 12 orang. Setelah membentuk tim tersebut, Utsman mengutus seseorang kepada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia meminta sebuah mushaf Al-Quran yang dibukukan di zaman Abu Bakar. Tim penulis pun menjadikan mushaf tersebut sebagai acuan dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian mereka menulis ulang berdasarkan perintah Utsman. Khalifah Utsman sendirilah yang mengawasi proses kodifikasi Al-Quran ini. Setelah selesai mushaf Utsmani dibuat, Utsman bin Affan mengirim beberapa salinan dari mushaf induk ke wilayah-wilayah dalam kekuasaannya. Para ulama berbeda pendapat jumlah mushaf yang ditulis Utsman. Pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa mushaf Al-Quran diperbanyak menjadi 5. Dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan satu lagi dipegang oleh Utsman sendiri. Setiap mushaf yang dikirim itu disertai dengan pengajar yang mengajarkan kaum muslimin cara membacanya berdasarkan hadis-hadis sahih dan mutawir. Abdullah bin Sa'ib mengajarkan mushaf yang dikirim ke Mekah. Mughirah bin Syi'ab mengajar di Syam. Abu Abdurrahman Sulami di Kufah, Amir bin Qos di Basrah, Zaid bin Sabit di Madinah. Kemudian Utsman memerintahkan agar mushaf yang berbeda dihilangkan dengan cara dibakar atau dicuci dengan air sampai tinta-tintanya hilang. Hal ini bertujuan agar kaum muslimin bersatu dalam satu mushaf. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawir. Dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa. Tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang meleweng. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.